lagi dengan saya, di mana pada season pertama ini kita akan belajar tentang Indonesia Belajar. Jadi belajar dari mana saja dengan belajar ID. Lalu apa itu jenis kegiatan kita? Yaitu satu, pada hari ini kita akan belajar dari mana saja dengan akun belajar ID. Lalu hari kedua itu akan kita isi dengan praktek. Jadi sementara hari pertama ini kita hanya teori, saya akan menyampaikan teori-teori, hari kedua, 3, dan 4 itu kita rangkum menjadi satu hari, yaitu tanggal 29, langsung kita praktek, mulai kita membuat classroom interaktif, terus kita membuat kita memanfaatkan Google Slide, Google Form, Google Kalender, semua yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran di Google Classroom. Oke, di sini teman-teman bisa melihat bahwa foto saya itu tidak masuk ke dalam lingkaran. Artinya apa? Artinya semua teman-teman saya ajak keluar batas. Jadi belajar tanpa batas, tanpa ada yang bisa mengekang kita, tanpa ada yang bisa membatasi kita. Kita belajar sampai di luar batas kita. Nah, mengapa akun belajar ID? Karena untuk kegiatan guru dan siswa ini sangat bermanfaat sekali di sini karena mudah digunakan, terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Terus yang kedua aman karena update otomatis. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu guru membuat soal, mengetik atau apapun menggunakan Office, ketika tiba-tiba lampu mati, itu semua dokumen yang kita buat itu tidak akan tersimpan, akan hilang. Tapi kalau kita menggunakan akun ini, kita akan tersimpan secara otomatis. Yang kedua tanpa virus, dan yang penting, paling penting itu adalah aman. Terus fitur kolaborasinya itu tanpa batas. Ini untuk guru dan siswa. Sedangkan untuk kepala sekolah dan operator terintegrasi satu akun untuk semua. Karena apa? Dalam akun belajar ID itu ada drive bersama. Lalu ada pengelolaan sumber belajar dan dapat digunakan jangka panjang atau dapat diakses untuk semua dan waktu yang lama. Nah, bagaimana cara aktivasi akun belajar ID? Kalau kemarin ada teman-teman dari guru SMP yang mengatakan, maaf Bun, akun saya belum diaktifkan oleh operator. Yang mengaktifkan bukan operator, tapi Bapak Ibu sendiri, tapi yang mendaftarkan itu lewat operator. Tapi untuk mengaktifkan itu Bapak Ibu sendiri. Bagaimana caranya? Buka Gmail.com di browser, lalu masuk, gunakan akun yang sudah didapat, yaitu misalnya di sini, misalnya Siti Sulandari @guru SMP belajar ID. Seperti itu ya Bu ya. Nah, seperti kita membuat ATM baru, ketika kita mendapatkan akun baru juga sudah disertai dengan password yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk itu kita wajib dan harus ya mengganti password tersebut dengan yang bisa kita ingat. Tapi tetap harus 8 karakter, ada huruf kecil, huruf besar, ada simbol-simbol yang sulit untuk diingat orang lain tapi mudah untuk kita ingat. Jadi supaya orang lain tidak bisa masuk ke rumah kita. Nah, setelah kita masuk menggunakan akun belajar ID, itu nanti akan ada redaksi yang seperti ini. Kalau yang Bu Guru Bahasa Inggris mudah ya menerjemahkan, tapi kalau untuk teman-teman seperti saya ini langsung saja accept. Setelah itu ganti password dengan password baru dan setelah itu dicatat. Karena apa? Supaya kita tidak lupa. Untuk selanjutnya ketika kita masuk ke akun belajar kita, itu kita sudah menggunakan password baru kita. Jangan password bawaan, tapi password baru kita yang kita buat, yang mudah diingat, yang kuat dan tidak gampang ditiru atau diingat orang lain. Tujuannya apa? Supaya aman. Baik, selain itu kelebihan dari akun belajar ID yaitu penyimpanan data tanpa batas.
Bapak Ibu dapat menyimpan file tanpa batas di Gmail dan Google Drive. Lalu fitur-fiturnya juga lebih canggih. Ada Google Chat, ada Classroom, ada Meet, ada Drive yang lebih banyak. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau di akun pribadi kita hanya punya Google Drive privat atau sendiri. Tapi kalau di Google akun belajar ID kita punya drive bersama. Selain drive privat, ada drive bersama. Lalu aman dan terintegrasi. Baik, selanjutnya, apabila ada teman-teman yang belum punya belajar ID, bisa mendaftar sendiri ke Google Suite for Education ya. Di browsing, diketik aja Google Suite for Education, nanti masukkan detail identitas Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, untuk kemudian mendapatkan akunnya. Baik, setelah kita bisa masuk ke akun belajar, maka kita harus bisa memindahkan data dari akun pribadi ke belajar ID. Bagaimana caranya? Besok akan saya bahas ya Bu ya. Kita akan praktek. Tapi apabila hari ini waktunya masih mencukupi, kita praktek hari ini. Tapi kita teori dulu. Selain itu, kapasitas penyimpanan file. Kalau di akun pribadi, Gmail panjenengan semua, yang tidak ada belajar ID-nya itu namanya akun pribadi. Itu kapasitasnya hanya 15 GB. Tapi kalau akun G Suite atau akun belajar ID yang didapatkan dari Kemendikbud itu tanpa batas atau unlimited. Sungguh luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan ini patut untuk kita syukuri. Maka dari itu bentuk rasa syukur kita apa? Kita aktifkan, kita akses, kita gunakan. Karena apa? Ketika sampai bulan Juni 2021, akune panjenengan semuanya Bapak Ibu apabila belum diaktifkan, itu akan dides atau dimatikan sama Kemendikbud. Dalam hal ini oleh Pusdatin ya, karena yang mengeluarkan kan Pusdatin. Nah, selain itu, seperti saya sampaikan tadi ya, di akun pribadi tidak ada drive bersama. Jadi di sini hanya tulisan My Drive. Tapi kalau di G Suite ada My Drive dan Drive bersama. Fungsinya untuk apa? Ya itu tadi, untuk memudahkan, apalagi operator ya, ketika operator menginput semua data-data dari semua guru, itu nanti kita bisa bekerja sama, kita share untuk kemudian diedit bersama-sama. Nah, selain itu, di akun pribadi tidak ada Google Meet-nya. Ada Google Meet-nya, tapi tidak ada angkat tangan dan merekam rapat. Tapi kalau di akun G Suite, itu ada angkat tangan dan ada rekam. Jadi kita bisa langsung merekam seperti di Zoom. Lalu ini masih ada lagi keunggulan dari akun G Suite atau akun belajar ID. Di akun pribadi tidak ada link Google Meet untuk kelas. Coba perhatikan kalau kita membuat Classroom, di sini tidak ada link untuk Google Meet-nya. Tapi kalau kita pakai G Suite, itu akan muncul di sini linknya. Google Meet-nya itu akan muncul. Ini yang membedakan. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat keren. Nah, selain itu, apabila kita membuat kelas interaktif, kalau di akun pribadi, guru yang bisa kita undang itu maksimal 20. Siswanya hanya sebesar 250 siswa dan tidak ada fitur undang orang tua wali. Tapi kalau di G Suite, itu kalau untuk guru sama ya, kapasitasnya itu 20 orang maksimal. Tapi untuk siswa itu sampai 1000 siswa. Dan ada juga fitur untuk mengundang orang tua wali murid. Jadi ketika rapat ya, kita undang anak-anak, orang tua wali murid juga bisa kita undang. Di sini ada fiturnya. Nah, di sini kan ada ya Bu ya, tambahkan siswa. Di sini hanya tambahkan siswa saja di akun pribadi, tapi kalau di sini ada orang tua wali murid.
Oke, sekarang penugasan di classroom. Kalau tidak dapat impor nilai dari Google Form. Jadi semua dilaksanakan atau dilakukan secara manual. Copy paste, capek deh. Tapi kalau kita pakai akun G Suite, impor nilai secara otomatis akan dilakukan saat kita menggunakan Google Form. Lalu mode terkunci Chromebook dan cek originalitas. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kita memberikan penugasan di classroom, kalau di akun pribadi, satu, tidak dapat impor nilai. Dua, tidak dapat mode terkunci Chromebook. Jadi ketika kita beri tugas, anak-anak bisa browsing-browsing untuk mencari jawaban. Jadi apa ya, wes aku ora sinau ora apa-apa, aku browsing, kan seperti itu. Kalau tidak ada mode terkunci Chromebook. Terus kita juga tidak bisa mengecek originalitas dari tugasnya siswa. Misalnya kita beri tugas membuat makalah dan sebagainya ya. Tapi kalau di akun G Suite, impor nilai bisa, mode terkunci Chromebook. Jadi anak-anak fokus hanya ke soal. Dia tidak bisa browsing kemana-mana. Terus yang paling keren lagi adalah ada cek originalitas. Kalau kita meminta anak-anak kita membuat best practice atau makalah atau karya tulis ilmiah, kita bisa cek originalitasnya, anak-anak ini plagiat, apa memang hasil karya sendiri. Keren kan? Coba. Betapa luar biasanya akun G Suite atau akun belajar dari Kemdikbud ini. Baik, sekarang bagaimana cara memindahkan data dari akun pribadi ke Belajar ID? Kita buka dulu Drive Google.com. Ini saya praktekkan langsung saja ya Bu ya. Nah, seperti ini ya. Ini di sini saya mempunyai akun pribadi. Kotak Mas. Saya pakai Google Drive ya. Google Drive saya buka. Google Drive saya buka. Lalu saya pilih file yang akan saya pindahkan ke akun Belajar ID, yaitu misalnya mana ya? Lomba ini aja, lomba ini ya. File, kita klik kanan, lalu kita download. Apabila sudah kita download, dia akan menjadi file folder yang akan kita pindahkan, kita download, lalu akan menjadi zip yang tersimpan di perangkat HP. Nah, untuk memindahkannya, kita buka Google akun belajar kita ini, yang ada Belajar ID-nya ini ya, Suratiningsih @Belajar ID, lalu kita klik tambah. Oh, Drive ya, maaf. Kita buka Drive dulu, kita klik tambah, lalu kita mau upload file. Nah, yang kita download tadi apa? Kan ini lomba tantangan. Diklik, lalu kita open, secara otomatis akan di sini. Nah, kalau sudah selesai, itu akan terconteng hijau. Ini kita tutup. Berarti sudah masuk ke dalam drive kita yang di akun Belajar ID. Kalau panjenengan tidak percaya, kita koreksi ya, drive saya. Nah, ini lomba. Sudah masuk dan dalam bentuk apa? Doc. Google Doc, sudah Google Doc, bukan Word lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Memindahkan sudah. Teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Sangat luar biasa di zamannya Mas Nadiem ini, di kita semua guru
dari jenjang yang paling dasar, paling rendah sampai paling tinggi, dituntut mau tidak mau, suka tidak suka, dipaksa ataupun terpaksa harus belajar tentang IT. Kalau tidak, ya ketinggalan. Maka dari itu saya mohon teman-teman untuk bisa mengikuti sampai selesai. Karena apa? Karena ini akan membantu teman-teman nanti untuk kegiatan semester 2. Baik, selanjutnya masalah PJJ. Data hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Di sini ya Bu ya. Terus masalah pembelajaran jarak jauh juga bisa menimbulkan data rusak, hilang karena virus. Kenapa? Semua grup WA itu penuh. Kenapa kita tidak memanfaatkan Gmail untuk obrolan, untuk chatting, untuk penugasan dan sebagainya? Kalau semua di-share lewat Google Classroom, jelas itu akan menjadi penuh. Seandainya memindahkan data kita pakai flash disk orang masuk ke laptop kita juga bawa virus. Ya, maka dari itu kita pakai belajar ID untuk menghindari semuanya ini. Oke, nah sekarang Google for Education itu menginspirasi pembelajaran kapan saja, di mana saja. Perangkat digital pembelajaran menginspirasi pembelajaran di mana saja. Perangkatnya simple, aman dan bermanfaat, dan dapat mengelola pembelajaran dengan mudah. Itu besok kita akan praktekkan semua. Nah, di sini ternyata yang sudah menggunakan Google Suite for Education, siswa dan guru sedunia, ini bukan se-Indonesia ya Bu ya, tapi sedunia, itu sudah digunakan 140 juta siswa dan guru. Nah, marilah kita semua yang saat ini hadir di pelatihan bisa sama-sama ikut bagian untuk menjadi yang bisa merubah wajah pendidikan di Indonesia, khususnya di Magetan. Jadi kita jadi orang pertama yang bisa menggerakkan diri kita, paling tidak itu diri kita sendiri untuk bisa belajar tanpa batas. Baik, selain itu G Suite for Education itu bisa kita gunakan untuk berkolaborasi dari mana saja dengan perangkat produktif yang didesain untuk pembelajaran interaktif. Apa saja ini? Fitur-fitur yang menemani kita nanti ketika kita akan membuat pembelajaran yang interaktif dengan siswa kita, yaitu kita pakai Google Classroom, pakai Gmail, pakai Drive, pakai kalender, pakai slide, pakai spreadsheet, dokumen, dan juga Google Form. Dan semua fitur itu mempunyai penyimpanan yang tanpa batas, bebas virus, dan keamanannya berlapis. Itu yang akan sangat luar biasa sekali. Nah, untuk classroom yaitu perangkat G Suite for Education yang membantu pendidik untuk membuat classroom, menilai dan mengumpulkan tugas serta memberikan umpan balik dengan fitur penilaian yang terintegrasi. Ya. Jadi fitur penilaian, halaman kelas, bank komentar, cek keaslian tugas, itu ada semua di Google Classroom. Jadi kita dapat dengan mudah bertemu dengan siswa lewat Google Meet yang diintegrasikan dengan Google Classroom. Ya, caranya bagaimana? Nanti kita belajar besok ya. Kita belajarnya besok. Terus Google Meet terkoneksi dengan siswa secara virtual lewat video call yang aman untuk membuat pembelajaran jadi lebih bermakna. Karena apa? Kita bisa face to face. Walaupun kita tidak bertemu dalam satu kelas, tapi kita bisa menciptakan kelas virtual, kita bisa saling berkomunikasi. Kalau tidak bisa angkat tangan. Atau mungkin chat, Pak, saya kurang paham, atau Ibu menerangkannya terlalu cepat dan sebagainya. Itu nanti akan terbaca. Lalu, berapa yang bisa untuk ikut dalam Google Meet ini? Yaitu 100 siswa. Jadi, maksimal 100 siswa ya Bu ya.
Jadi pendidik dapat membuat link Meet untuk setiap di Google Classroom yang akan memudahkan guru dan siswa tergabung. Bagaimana cara mempelajarinya? Besok akan saya bahas. Oke, sekarang coba perhatikan. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi jangan khawatir, secanggih-canggihnya IT, secanggih-canggihnya teknologi, dia hanyalah perangkat tanpa digerakkan oleh kita, tanpa digerakkan oleh guru hebat seperti panjenengan semua, perangkat itu tidak akan berguna sama sekali. Dia akan menjadi transformasional ketika digerakkan oleh guru yang hebat. Nah, sekarang bagaimana dari belajar ke inspirasi? Nah, kita belajar menggunakan Google for Education, baik lewat webinar, lewat training, atau langsung setelah itu kita implementasikan. Nah, lalu kita kembangkan sendiri dan akhirnya dapat menginspirasi. Mungkin Bapak Ibu nantinya menjadi trainer, mungkin menjadi coach new, pelatih baru ya, atau mungkin juga malah menjadi inovator. Baik, nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas bisa langsung kunjungi www.30haribelajar.id. Nanti Ibu sama Bapak akan paham betul. Tapi besok saya tetap akan membantu Bapak Ibu untuk prakteknya. Karena apa? Karena kalau hanya teori saja tanpa diterapkan, bagaimanapun kita sulit untuk, ya sama saja Bu ya, semuanya itu harus dilakukan kalau untuk bisa menancap di memori kita dan kita bisa melakukan. Kalau hanya teori lupa nanti. Oke, jadi ini ya, saat ini yang kita lakukan adalah perkenalan diri G Suite for Education. Besok kita mengelola data di Google Drive, berkolaborasi di Google Docs dan Slide, lalu membuat survei dan kuis di Google Form, dan jangan lupa kita juga membuat kelas interaktif, membuat video call di Google Meet dan kalender, mengelola email di Gmail, lalu kita tutup di daftar hadir dan penutup. Jadi daftar hadir saya share besok. Oke, ini linknya besok saya share. Nah, untuk daftar hadir ini, panjenengan dalam mengisi jangan lupa, sebentar ya, ini diisi semua. Cuma di sini yang perlu saya ingatkan yaitu ketika panjenengan harus memilih. Ini asal provinsi dipilih Jawa Timur, kota dipilih Magetan, dan nama lengkap trainer di sini dipilih nama saya. Kalau nanti panjenengan tidak memilih nama saya, itu nanti panjenengan tidak akan keluar sertifikatnya. Karena apa? Yang mendaftarkan panjenengan di pusat itu saya. Jadi di sini. Klik, lalu setelah itu panjenengan isi dan kirim. Ingat, kalau sudah mengirim satu kali, apabila panjenengan salah, itu tidak akan bisa diulangi lagi karena di sini hanya diberi kesempatan mengirim satu kali. Jadi nanti ada tulisan tanggapan Anda sudah direkam, sudah selesai. Makanya hati-hati kalau mengisi ya. Karena nanti sertifikat panjenengan akan dibagikan lewat Google Suite atau belajar ID ini panjenengan semua. Mungkin itu dari saya yang bisa kita pelajari hari ini. Besok kita jumpa lagi langsung praktek. Aduh, sebentar saya.